September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Pada episode kali ini, gue bakal bawain cerita nih dari Mas Fikri yang tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mas Fikri adalah seorang karyawan di sebuah pabrik yang besar yang terdiri dari 4 bangunan. Nah, di tempatnya bekerja ini, Mas Fikri seringkali menemui kejadian-kejadian di luar nalar. Salah satunya yakni bertemu dengan sosok kuntilanak merah. Untuk cerita lengkapnya, mari kita dengarkan sampai habis. Sebelum lanjut ke cerita, gue mau ucapin terima kasih dulu buat Mas Fikri yang udah berkenan bagiin ceritanya ke Sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lo merinding. Kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Sebenarnya Mas Fikri adalah salah satu karyawan yang beruntung. Pasalnya, dia tidak terkena pemutusan hubungan kerja. Karena pada waktu itu, sedang lagi banyak-banyaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Bahkan kegiatan produksi sempat berhenti total selama kurang lebih 1 bulan. Dan kini, kondisi pabrik yang tadinya ramai mendadak sepi. Dari yang tadinya shift malam itu hanya berjumlah 28 orang, kini dikurangi menjadi 17 orang. Kerasa banget bukan sepinya? Belum lagi kalau sebagian dari mereka ada yang izin atau tidak masuk karena terkena COVID-19. Di pabrik tempat Mas Fikri bekerja, memang mayoritas pekerja perempuan. Tapi untuk pekerja perempuan sendiri hanya boleh masuk di shift 1. Sedangkan shift 2 dikhususkan untuk pekerja laki-laki, termasuk dengan Fikri. Hari demi hari berganti. Mas Fikri menjalani pekerjaannya. Awal ia bekerja di sana, tidak terbesit di pikirannya bahwa ini akan menjadi hal yang menyeramkan dalam hidupnya. Walaupun pabrik itu sendiri memang terkesan angker saat malam hari. Malam itu, Mas Fikri sangat ingat, itu adalah malam Selasa. Dan kebetulan masuk shift malam pada waktu itu. Tapi yang harusnya ada 17 orang yang hadir, hanya 14 orang. 3 diantaranya belum diperbolehkan masuk karena masih menunggu hasil screening medis. Apakah positif COVID atau negatif? Mas Fikri pun masuk kerja seperti biasanya. Tapi bedanya, kali ini posisi mesinnya diberikan jarak antara mesin yang lainnya. Dikarenakan takut adanya penularan virus yang berlanjut. Tiba-tiba, samar-samar telinganya mendengar seperti ada suara yang berdecit. Suaranya itu samar-samar. Mas Fikri menghentikan sejenak aktivitasnya. Dengan rasa bingung dan didorong rasa penasaran, Mas Fikri mencoba untuk mencari sumber suara tersebut. Karena khawatir jika ada baut yang kendor atau kurang presisi, bisa membahayakan semua pekerja nantinya. Lalu, saat ia berhenti sejenak, kini suara itu tidak terdengar kembali. Setelah ia memeriksa satu persatu baut mesin, namun tidak ditemukan kejanggalan ataupun masalah sedikit pun pada mesin. Ketika mesin dioperasikan kembali, suara berdecit itu muncul lagi
kali ini lebih keras terdengar. Tapi satu hal yang diyakini oleh Fikri, suara itu tidak berbarengan dengan suara mesin. Biasanya, kalau ada baut yang kendor atau slack, suaranya akan selaras dengan suara mesin. Dengan kecurigaan yang besar, kali ini Fikri merasa ada yang aneh dan harus segera memeriksanya dan berniat bertanya ke salah satu rekan kerjanya. Namun, rekan kerjanya tidak mendengar suara apapun selain suara mesin. Kini, kecurigaan Mas Fikri pun menghilang setelah mendengar rekan kerjanya itu. Lantas, dia pun tidak memperdulikannya dan lanjut untuk bekerja. Singkat cerita, sekitar pukul 2 malam, Fikri merasakan kantuk berat. Lalu dia memutuskan untuk ke toilet sejenak dan menitipkan mesin ke temannya untuk sementara. Mas Fikri pun berjalan menuju toilet. Posisi toiletnya pun berada di sudut bangunan dan lampunya sudah terlihat redup. Sebenarnya, Mas Fikri sudah biasa ke toilet dengan kondisi seperti itu. Namun ia tidak menampikannya. Tapi malam itu berbeda dari biasanya. Kini Fikri merasakan perasaan yang tidak enak. Sekujur badannya pun merinding dibuatnya. Mas Fikri pun masuk ke toilet. Saat ia sedang buang air kecil, kini suara itu terdengar kembali. Ya, suara berdecit. Tapi kali ini dengan suara yang lebih jelas, seperti sangat dekat. Terbesit di pikirannya bahwa ini bukanlah suara berdecit, melainkan suara anak ayam. Dan yang lebih anehnya, pabrik tempat ia bekerja bukanlah pabrik peternakan ayam. Mengapa ini bisa terjadi? Setelah ia selesai buang air, ia pun berniat untuk mencari sumber suara itu yang ternyata berada di bilik sebelah. Sementara itu, suara yang terdengar dari bilik toilet sebelah semakin terdengar secara berulang-ulang. Lalu Mas Fikri pun memastikan dengan cara memanggil, apakah ada orang atau tidak. Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Karena sangat penasaran dan merasa janggal dengan bilik sebelah, ia pun lantas mencoba untuk mendekati dan mengetuk-ketuk pintu bilik toilet sebelah. Ternyata, baru saja ia mendekat beberapa langkah, terlihat dari atas bilik toilet terdapat kepala dengan wajah yang tertutupi, dengan rambut yang begitu lebat dan lusuh. Sementara itu, sosok itu semakin tinggi sampai hampir mentok ke atap. Layaknya seperti melayang, yang juga sangat nampak ia mengenakan gaun berwarna merah dengan lumuran darah yang berbau busuk sangat menyengat. Dia pun tersentak dan kaget melihat pemandangan yang menyeramkan tersebut sambil beristighfar. Dan pada saat itu juga ia berlari pontang-panting. Temannya yang melihatnya berlari dengan panik bertanya kepadanya apa yang terjadi sampai ia seperti itu. Temannya berusaha menenangkan terlebih dahulu, sembari bercerita kalau ia melihat hal yang menyeramkan yang baru ia lihat seumur hidupnya di dalam toilet. Ternyata hal itu tidak terjadi hanya padanya, melainkan temannya juga merasakan hal yang sama, yang mana pada saat Mas Fikri ingin ke toilet, sebenarnya temannya sudah memanggilnya untuk tidak pergi ke toilet sana. Namun Mas Fikri sepertinya tidak mendengarnya. Singkat cerita, waktu istirahat pun tiba sekitar pukul 3 pagi. Mas Fikri memutuskan untuk beristirahat di sebuah pos security sambil meminum kopi dan menghisap rokok. Sementara itu, teman yang lain memutuskan untuk pergi tidur sebentar. Saat itu, di sebuah pos security, kebetulan ada 2 orang security yang juga teman dekatnya Mas Fikri. Di sini, salah satu security itu bertanya
mengapa ia terlihat sangat kusut, berbeda seperti biasanya. Mas Fikri mencoba untuk mencari tahu tentang kebenaran perasaannya saat ia bekerja di pabrik ini, serta menceritakan tentang kejadiannya sewaktu ia ke toilet. Namun, dua security itu pun selama bekerja di pabrik itu tidak pernah sama sekali melihat hal yang di luar nalar. Security itu pun lantas menjadi penasaran. Karena itulah, ia meminta kepada Mas Fikri untuk menemaninya ke toilet tersebut. Saat itu juga, mereka bertiga langsung masuk ke ruang produksi dan menuju ruang toilet. Di sisi lain, suasana ruang tersebut sepi karena semua karyawan sedang beristirahat di luar ruangan. Setelah mereka sampai di tempat, tidak terlihat sedikit pun sosok yang diceritakan oleh Mas Fikri. Hal ini membuat petugas keamanan itu berpikir kalau Mas Fikri telah berbohong dan mengada-ngada. Tapi Mas Fikri berusaha untuk menjelaskannya bahwa ia tidak berbohong. Tiba-tiba, dari arah ruangan produksi, terdengar suara mesin yang mana menurut mereka karyawan sudah selesai beristirahat dan kembali bekerja. Hal ini juga yang memicu kecurigaan. Padahal jelas-jelas waktu istirahat mereka baru saja terpakai 30 menit. Sedangkan mereka diberikan waktu 60 menit. Dan setelah mereka keluar dari toilet, suasana tiba-tiba hening, sunyi, sepi, dan terlihat tidak ada siapapun di sana. Hanya saja, suara mesin itu tiba-tiba berhenti, berganti menjadi suara ayam pitik. Dan kali ini, bukan cuma Mas Fikri yang mendengarnya. Kedua teman security-nya pun juga ikut mendengar. Hal ini membuat kedua security itu pun berpikir kalau Mas Fikri benar-benar tidak berbohong. Saat itu juga, mereka bertiga berniat mencari sumber suara tersebut yang masih terus-menerus terdengar. Semakin mereka mendekat ke arah sumber suara, kini suara ayam pitik tersebut berubah menjadi suara tertawa yang begitu melengking, yang memenuhi seluruh ruangan produksi. Dua di antara mereka sangat ketakutan mendengarnya, kecuali satu orang dengan rasa penasaran dan keberaniannya mencoba untuk memastikan siapa yang menghasilkan suara tersebut. Ketika mereka hendak memeriksa sudut demi sudut ruangan, suara tertawa itu semakin kecil, tapi anehnya, suara tertawa itu malah semakin dekat dan jelas terdengar. Mas Fikri perlahan menoleh ke belakang. Sontak ia langsung terperanjat dan terkaget melihat sesuatu di luar nalar ada tepat di belakangnya. Saat itu juga, Mas Fikri langsung berlari menuju pos security, disusul dua orang teman security-nya. Sebelum mereka berlari, mereka melihat satu sosok perempuan bergaun merah dengan rambut acak-acakan, menutupi wajahnya dan menjuntai ke bawah. Perempuan tersebut terlihat menggendong sesuatu, tapi tidak begitu jelas apa yang sedang digendongnya. Singkat cerita, saat esok hari, tepatnya ketika siang, ia membuka grup WhatsApp yang mendapatkan kabar bahwa ada beberapa karyawati yang mengalami kesurupan massal. Dan kegiatan produksi pun sempat tersendat selama beberapa jam. Menurut cerita, awalnya ada dua orang karyawati yang masuk ke toilet. Ketika mereka keluar dari dalam toilet, salah seorang karyawati tersebut tiba-tiba jatuh pingsan. Lalu
Dibantu dengan temannya, bukannya sadar, ia malah menangis dan badannya terasa dingin dan kaku seketika. Semua yang ada di sana panik. Di tengah kepanikan itu, satu persatu karyawati mulai menunjukkan gelagat yang aneh. Ada sekitar 7 orang karyawati yang mengalami kesurupan pada hari itu. Beruntungnya, ada satu orang teknisi yang mengerti tentang hal supranatural yang biasa dipanggil Rahmat. Akhirnya, mereka semua bisa dinetralisir. Setelah hal itu, Rahmat terlihat sangat kelelahan karena energi yang ia keluarkan cukup besar. Beberapa menit berlalu, bos pemilik pabrik itu pun datang untuk mengecek pabriknya. Apa yang telah terjadi dan kenapa bisa sampai seperti ini. Rahmat yang mengerti tentang hal ini menceritakan kepada bosnya bahwa hal ini terjadi dikarenakan posisi pabrik yang dulunya pernah kosong selama kurang lebih 1 bulan yang menyebabkan pabrik ini banyak dihuni oleh jin jahat, di mana salah satunya adalah sosok kuntilanak merah. Dan sosok ini minta untuk diantarkan pulang ke tempat asalnya. Bosnya yang mendengar hal ini tidak ambil pusing. Lantas ia memutuskan untuk menyuruh Rahmat membereskan semuanya. Tidak dijelaskan oleh Rahmat seperti apa metode yang ia gunakan. Namun setelah itu, kini tidak terlihat lagi sosok kuntilanak merah yang waktu itu mereka jumpai. Hanya sekedar sekelibatan. Itu pun tidak terlalu mengganggu kegiatan mereka dalam bekerja. Mas Fikri pun masih bekerja di sana hingga cerita ini kami tayangkan. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mystic Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.